Hai Besti, balik lagi bareng aku. Hari ini kita bakal bahas hal yang gak cuma berbau budaya, tapi juga nyatu banget sama alam dan cara manusia hidup berdampingan sama lingkungan. Dan yes, ini soal ritual sakral dan tempat keramat di Indonesia yang punya filosofi dalam banget loh. Jadi gini guys, di banyak daerah di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat adat kayak suku Tengger, mereka tuh punya ritual-ritual yang udah dilakuin secara turun-temurun. Tujuannya, ya buat menjaga harmoni sama alam, nenangin bencana, atau minta berkah gitu. Dan ritual ini nggak asal dibuat ya, tapi hasil pemikiran panjang, akumulasi budaya, bahkan sampai mitos-mitos yang dipercaya dari zaman leluhur. Tempatnya juga nggak main-main, mulai dari Punden, Danyang, Sanggar Pangujan, Goa, sampai gunung kayak Semeru, Bromo, Merapi, banyak orang datang buat berdoa. Pasang sesaji atau cari ketenangan batin. Ada semacam keyakinan nih, kalau tempat-tempat ini dipercaya punya energi spiritual yang kuat, bisa bantu orang buat dapetin berkah atau petunjuk hidup. Yang menarik, gak cuma tempat loh yang dianggap sakral, benda-benda lain juga bisa. Kayak batu, pohon, sungai, bahkan binatang. Mulai dari ular, harimau sampai ikan duyung, semuanya punya peran penting dalam mitos dan cerita rakyat. Nah, hal ini tuh membuka mata kita bahwa manusia dari zaman prasejarah udah dekat banget sama alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Bukan cuma buat hidup, tapi juga buat spiritualitas. Nah, kalau kita fokus ke masyarakat Tengger nih Besti, mereka tuh punya ritual khusus yang udah jadi bagian dari gaya hidup. Tempat kayak Pedanyangan alias Danyang tuh dipercaya jadi rumahnya roh penjaga desa. Biasanya ada di pusat desa, dekat pohon besar yang rindang. Di sana orang-orang bakal naruh sesaji, berdoa, bahkan nyiapin hajat kayak pernikahan atau panen. Nah, tempat ini punya tata letak loh. Ada tempat pemujaan, terus pohon besar yang dijaga banget karena dipercaya jadi penghubung ke alam spiritual. Bukan cuma buat spiritual, kawasan-kawasan sakral ini juga ternyata punya fungsi penting buat pelestarian lingkungan. Mereka tuh jadi semacam konservasi alami. Karena nggak boleh sembarangan ditebang atau dirusak. Dan ini jadi bukti kalau budaya lokal bisa sejalan banget sama pelestarian alam. Makanya, tempat-tempat kayak hutan larangan, Punden, dan lain-lain tuh dijaga bareng-bareng. Baik sama masyarakat adat, pemerintah, bahkan semua ini tuh bagian dari kearifan lokal. Di mana manusia, budaya, dan alam bisa saling berdampingan. Besti, ngomongin soal suku Tengger, mereka tuh punya banyak banget adat dan tradisi yang masih lestari sampai sekarang. Yang paling terkenal, mungkin kamu udah sering denger ya, yaitu Kasada. Tapi ini baru satu dari sekian banyak ritual keren yang mereka punya loh. Yuk kita kulik bareng. Pertama yang aku ungkap tadi, yaitu Kasada, yang paling ikonik banget nih. Ini itu upacara pengorbanan buat sang yang Widi dan leluhur mereka. Dilakukan tiap tahun di bulan Kasada menurut penanggalan Tengger. Masyarakat naik ke Gunung Bromo dan melemparkan hasil bumi kayak sayur, buah, sampai ayam ke kawah gunung. Bukan buat buang-buang ya Besti, tapi sebagai simbol syukur dan permohonan keselamatan. Terus ada juga yang namanya unan-unan, yang mirip-mirip larung sesaji, tapi di sini maknanya buat tolak bala.
supaya desa mereka terhindar dari malapetaka. Mereka bakal larung sesajen ke tempat-tempat keramat, bahkan bisa juga ke sungai atau sumber air keramat. Nah, yang ini unik juga. Karo adalah semacam pesta panen dan sekaligus bentuk peringatan nenek moyang mereka. Ada pertunjukan dari tradisional, makanan khas sampai syukuran masal gini. Ini bukti nyata kalau masyarakat Tengger tuh sangat menghargai asal-usul dan hasil kerja keras mereka. Lanjut, ada yang namanya entas-entas. Ini upacara khusus buat mendoakan arwah orang yang sudah meninggal, biar bisa entas alias naik ke alam yang lebih damai. Prosesi ini dilakukan dengan penuh penghormatan, bahkan sering melibatkan seluruh keluarga besar dan warga desa. Adat lain yang sering dilakukan adalah bersih desa. Ini bukan cuma bersihin kampung ya, tapi juga bagian dari ritual sakral yang diyakini bisa menolak bala dan memperkuat ikatan sosial. Biasanya juga diikuti doa-doa, sesaji, dan makan bersama. Yang bikin tradisi suku Tengger ini makin spesial adalah gimana mereka selalu melibatin alam di setiap aspek kehidupan, mulai dari gunung, sungai, hutan, sampai tumbuh-tumbuhan yang dijadiin bagian dari ritual ini. Nah, ini jadi bukti bahwa mereka tuh hidup berdampingan sama alam, bukan malah menyakitkannya. Nah, Besti, dari cerita-cerita tadi, kita bisa belajar satu hal penting. Ternyata hubungan antara manusia dan alam itu nggak cuma soal eksploitasi, tapi bisa banget jadi soal penghormatan dan keseimbangan. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa pencet like, komen di bawah ritual adat unik apa di daerah kamu, dan tentu saja subscribe dong. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Stay away, stay lokal, and stay green ya Besti. Bye-bye.